Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih David dan panitia yang sudah menyelenggarain pelatihan ini, pelatihan terakhir ya, kalau kakak nggak salah. Ya, Kak. Gimana kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terus sebelum kakak mulai, apakah udah install semua Photoshop? Udah, Kak. Udah, Mbak. Udah. Semoga udah semua ya. Dan sebelum mulai juga, terlebih dahulu, silakan dibuka dulu aplikasinya. Biar nanti apa yang kakak lakukan, kalian ikutin ya. Kalau kakak, pokoknya apa yang di-share screen sama kakak, kalian juga ikutin biar biar materi yang disampaikan langsung terserap, langsung diingat, atau kalau perlu juga dicatat kalau misalnya takut lupa. Nah, terus aturan kita hari ini, kakak punya aturan sendiri ya. Mohon maaf ya panitia, kakak punya aturan. Jadi nanti kakak jelasin, terus kan waktu kita tuh sampai jam 3, sama seperti minggu lalu, setengah jam sebelum penutupan, sekitaran jam 14.30 atau 14.15, nanti mulai kakak cek satu-satu yang dikerjakan. Jadi harus ikutin betul-betul dari awal sampai akhir. Biar nanti nggak kayak minggu kemarin lagi, kalau kakak cek, kalau kakak tanya, ada. Walaupun belum selesai misalnya, nanti nggak apa-apa. Jadi nanti pas kakak mulai, kalian ikuti juga langkah-langkah yang kakak kerjakan. Nah setelah itu, pas jam 14.15, baru nanti presentasi satu-satu ya, kakak cek pekerjaan kita hari ini. Oke, sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Kakak mulai, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas tentang kulit luar dari membuat vektor. Sebenarnya membuat vektor tuh ini apa ya, kayak pengantar untuk membuat vektor. Kalau ngedesain menggunakan Photoshop untuk membuat vektor, sebelumnya pasti udah tahu kan vektor itu yang gambar orang atau gambar pemandangan yang dibuat kayak kartun gitu. Ini kulit luarnya. Jadi nanti kalau misalnya nanti kalian udah bisa awalnya seperti ini, nanti kalian kreasikan sendiri. Sama seperti minggu lalu, ini tampilan awal. Udah kelihatan ya share screen dari kakak? Udah, Kak. Nah, jadi ini sama seperti minggu lalu, ini bentuk awal dokumen dari yang kita buka. Kita tulis hari ini pertemuan ketiga ya. Ketiga. Terus di sini kita pilih international paper aja. Atau A4, size-nya A4. Sini kita ganti sentimeter. Ganti juga sentimeter. Ini juga sentimeter. Kemudian resolusinya ganti 200. Udah, sampai sini udah? Udah ya, oke. Oh ya, sebelum kakak mulai, kalian download terlebih dahulu gambar rektorat, atau kakak kirim dulu ya ke Mbak Aulia. Jadi hari ini kita akan membuat gambar rektorat. Gimana ya?
Kita hari ini buat gambar rektorat. Udah Mbak kirim sama Mbak Aulia. Tolong ya Mbak Aul di-share. Ini bentuk dokumen awal kita ya, tapi kita putar dokumennya di menu image. Kemudian image rotation, pilih yang mana aja sih, karena ini dokumen masih kosong, jadi boleh 90 derajat CW atau 90 derajat CW. Nah, jadi bentuknya landscape. Jadi hari ini kita akan buat gambar rektorat. Kak tampilkan contoh yang udah pernah kakak buat. Salah. Nah, ini adalah gambar yang akan kita buat hari ini. Tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup nanti, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita udah ada yang kita buat ya. Ini gambar rektorat, terus dibuat dicat ulang atau dibuat ala-ala vektor gitu. Ini cerita dikit. Ini adalah karya atau pekerjaan kakak ketika ngikutin pelatihan desain grafis di tahun 2017. Ini waktu kakak jadi maba. Jadi nanti kalian dokumen-dokumen yang pernah kalian buat waktu pelatihan desain grafis di MAFI kalian simpan. Siapa tahu nanti kalian yang bakal gantiin kakak atau yang bakal jadi pemateri selanjutnya. Jadi ada kenang-kenangan, terus kalian bisa share ilmu kalian yang pernah kalian dapat itu ke adik-adik kalian nanti. Jadi hari ini kita akan buat gambar rektorat kita. Gambar utamanya itu kita akan buat gambar rektoratnya. Untuk background-nya itu bisa kalian kreasikan sesuai sama kreativitas kalian, terserah. Jadi ini cukup. Jadi nanti kakak praktekkan sedikit, terus nanti kalian kerjakan, terus nanti kita presentasi. Ini gambar yang akan kita buat. Apakah gambar yang udah Mbak kirim ke Mbak Aulia tadi udah sampai ke kalian semua? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, sudah ya. Ulang lagi. Ini jadi gambar yang kalian dapatkan tadi, kalian masuk dari menu open. Kemudian kalian cari dokumen yang tadi, kebetulan ini udah masuk ke dokumen Mbak, jadi langsung open. Kalau misalnya nanti kecepatan atau oke. Halo, cek. Cek. Kelihatan kan ya share screen kakak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Kak.
Oke, kalau misalnya tadi kan kita kan udah buka dokumen baru, terus ada dokumen lain yang kita masukkan. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau mindahin ke dokumen, maksudnya mau ngedit di dokumen aslinya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau buat dokumen baru seperti yang kita lakukan awal tadi juga nggak apa-apa. Tapi di sini kakak mau buat dokumen baru bukan ngeditnya dari dokumen yang udah ada. Jadi sama seperti yang minggu kemarin itu benar-benar dasar. Jadi kalian harus benar-benar paham. Kalau udah paham dasar, paham semua. Jadi bagaimana memindahkan dokumen ini ke dalam yang putih ini. Itu akan kita laksanakan hari ini. Jadi ini kan dokumen aslinya gambar rektorat. Nah itu kan ini nampak kan layer background. Nah layer backgroundnya ini nih kalian buka dulu kuncinya dengan cara klik 2 kali. Kan tampil seperti ini. Ini langsung klik OK. Kalau udah kebuka kuncinya, baru kalian pindahkan gambarnya ke dokumen dengan cara klik move tool ini, dan pindahkan ke dokumen baru tempat kita akan edit nanti. Kalau misalnya udah pindah ke sini, kalian tinggal tutup aja dokumen yang tadi. Ini kan kecil sekali. Cara memperbesarnya sama seperti yang pernah kakak ajarkan, tekan Ctrl Shift biar dia nggak gerak-gerak. Buat terserah kalian besar mana. Penting enak untuk diedit nanti. Udah pindah kan. Terus di sini ada dua layer kan, ada background sama layer 1. Layer 1 itu layer yang ini. Nah, yang inilah yang akan kita edit nanti. Ini terbesar aja nggak apa-apa. Sebelumnya kakak izin off cam ya, karena kayaknya sinyalnya agak kurang ini. Cara aktifin gambar. Mbak, saya nggak ada opsi layer. Opsi layer nggak ada. Kayak gini kan biasanya tuh. Yang di samping-samping ini. Nah, itu diklik. Dia muncul ada tulisan ini atau di bagian atas. Mbak, saya nggak ada. Mbak, cara aktifin gambar. Cara aktifin gambar itu caranya ini yang bagian atas ini kan ada auto select. Itu diaktifkan dulu. Terus cara ngebesarin gambar itu kontrol tambah, ada tanda tambah yang di keyboard, kontrol plus gitu. Kalau kecilnya kontrol min. Ini harus posisikan di layer kayak gini ya. Nah, kita Mbak mau nanya Mbak. Apa, Dek? Kenapa yang di tempat saya yang ada cuma yang background aslinya ya Mbak? Yang background kayak Mbak yang putih nggak ada Mbak? Langsung kayak langsung gambar rektor aja gimana ada Mbak? Gambar Cara aktifkannya gimana Mbak? Gambar rektorat. Nggak ada kertas yang putihnya itu dipindahin nggak bisa Mbak? Jadi ini auto select-nya harus diaktifin dulu. Yang bagian atas nih, kelihatan kan?
Maaf, Mbak. Di punya saya nggak ada auto select-nya, Mbak. Atau ada tulisan pet atau apa gitu. Ada tulisan pet, nah itu tuh diganti save. Bagian atas ini nih biasanya tuh ada tulisan kayak pet, save. Nah itu tuh diganti dengan save. Atau boleh juga kata kakak-kakak yang lainnya itu kontrol Z. Kok kontrol Z? Undo, Kak. Oh ya, undo bisa. Atau kalau memang tadi tuh mungkin dia kalau biasanya kita kalau baru download tuh ada bagian atasnya tuh kayak auto select-nya, terus apa ya? Ini kan ada group layer, terus ada kayak tulisan atasnya tuh ada pet, ada save, nah pilih save gitu. Biasanya kalau nggak bisa gambar yang ini nggak bisa aktif, itu yang belum diaktifkan. Kalau yang punya tuh biasanya PS5 ya, tidak salah. Nggak ada juga, Kak. Mbak, boleh saya arahin kameranya biar Mbak lihat, kasih tahu. Oh ya, boleh. soalnya. Coba. Oke, sebentar, Mbak. Kayak gini, Mbak, lihat. Nggak kelihatan. Coba, Min, tolong ini gambarnya. Di spot. Spot lagi ya. Dan nggak kelihatan. Coba jangan dibalik deh kameranya. Itu auto apa itu tulisannya? Itu klik yang geser ke kiri dikit coba. Nah itu kan ada tanda panah tuh kan, yang atas kelihatan nggak? Yang di sebelah kiri pentul, nah lupa namanya aku. Bukan pentul. Oh, betul. Yang ada, nah itu. Nah ya, betul. Nah itu auto select. Nah ya itu. Oh, iya, makasih, Kak. Udah ya, ada lagi permasalahan? Ada Mbak, yang tadi Mbak. Apa? Coba. Nah, boleh jadikan host sebentar Mbak? Udah dijadikan. Oke Mbak, nah, tunggu Mbak. Yang mana tuh? Ya bukan. Yang ini Mbak. Kan di layarnya itu masih 0 Mbak. Untuk kertas putih. Belum ada ini dek, belum ada share screen. Masih belum juga Mbak? Belum ada. Cara cepatnya. Photoshop, mana? Ini Mbak. Di itunya tuh Mbak. Oh itu. Nggak apa-apa. Langsung, maksud saya itu Mbak, nggak langsung gambar aslinya Mbak, nggak ada kertas putih gitu Mbak. Ya nggak apa-apa sih. Terus kalau untuk
ngelurusi gambarnya mana, Mbak? Soalnya tadi Itu klik yang bagian pojok, sama kayak di Word. ini, Mbak. Ya, terus putar. Kayak di Word. Itu nunggu ada itunya dulu deh. Nunggu ada yang kayak miring-miring yang kayak seperti kita di Word biasanya. Kemana, Mbak? Coba klik lagi pojok tadi. Tunggu ada Oh ya itu. iya. Nah, Oh iya, ya Mbak. itu. Kayak di Word. Nah, putar kayak biasa. Oke, siap, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Itu biar nggak ada panjang-panjang terlalu lonjong sambil klik sip ya tadi itu biar dia ini. Ya, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Stop share deh. Oke, lanjut ya. Ini kan udah ada gambarnya. Terus hari ini kita akan memanfaatkan fitur pen tool. Pen tool atau lasso ya, terserah sih. Tapi kali ini memanfaatkan lasso. Ini bagian sini ada tulisannya lasso tool. Nah, pilih polygon lasso tool. Sebenarnya bisa juga menggunakan pen tool seperti kata Kak Yudi tadi, gunain pen tool kayak gini, tapi dalam hal ini lebih mudah kita gunakan lasso. Pilih yang polygon lasso tool. Nah, jadi setiap item yang ada di sini itu tuh diwarnain dengan cara kita buat sendiri, kita perbesar, terserah perbesar segimana. Terus kita warnain atapnya terlebih dahulu. Kalau lasso tuh dia tuh langsung panjang-panjang kayak gini. Sebenarnya di pen tool juga bisa, malahan lebih bagus. Tapi kalau menurut kakak kali ini kita fungsiin dulu lassonya ya. Kayak gini. Langsung ikutin aja ya. Pokoknya ikutin gambar dari rektoratnya. Setiap atap, setiap setiap gambar itu dibuat, kita akan warnain. Nah, kalau kita udah mengaktifkan auto stylage tadi, dia bakalan kayak gini. Kalau udah, kita warnain dengan ganti warna dulu. Ini terserah kita mau kreasikan warna apa. Kalau masih mau menggunakan warna yang asli, nggak apa-apa. Kalau mau menggunakan warna lain juga tidak masalah sih. Warnanya sekreatif mungkin. Pilihnya terserah kalian warna apa. Terus tinggal disiram menggunakan ember siram, ember cat. Ini pastikan layer ini terklik di layernya ya, di layer gambar rektorat. Udah, kalau udah untuk mematikan selection-nya kita Ctrl D. Ini buat serapi mungkin ya, ini nggak rapi gitu. Terus lanjut lagi ke atap yang lain. Klik lagi polygon. Aduh. Ini klik 2 kali untuk kalau misalnya kita ada yang salah. Klik lagi. Buat serapi mungkin ya. Kalau nggak rapi juga nggak apa-apa sih, kreasi kita masing-masing. Ini buat sedetail mungkin. Siram lagi. Karena warnanya tadi udah kepilih sama warna atap, jadi langsung siram aja. Ctrl D lagi.
Terus kita ganti lagi ke atap selanjutnya. Ini ada yang kurang rapi, disiram lagi. Aduh, kelewatan. Aku kelewatan, Ctrl Alt Z. Terus ambil lagi. Ini kalau mau ambil tiang benderanya juga nggak apa-apa, tapi di sini Mbak nggak mau ambil tiang benderanya. Ini kalau misalnya susah, tinggal dihapus aja. Menggunakan penghapus. Bagian tiang bendera ini. Terus disiram lagi. Siram menggunakan cat. Ctrl D. Gitu juga dengan atap-atap yang lain. Nah, kan ini kan ada warna atap. Kemudian ada juga warna yang pinggir-pinggirnya ini. Ini apa ya namanya? Mbak ada tahu gak kalau masalah ini. Jadi ini kan ada warna lain. Jadi kita juga harus seleksi dengan warna yang berbeda. Biar kelihatannya lebih rapi gitu. Bagian sini. Kita gunakan warna yang berbeda. Jadi dulu kalau di sini kayak warna kuning atau orange gitu. Ya, harus dirapikan. Ctrl D lagi. Begitu juga dengan ini gambarnya agak tidak terlalu bagus resolusinya karena kita ambil gambar yang Google dan itu juga JPEG bukan PNG, jadi nggak apa-apa lah. Itulah tugas kita biar mempercantik gambar dengan resolusi yang tidak bagus. Duh. Aduh. Kabur. Kalau gambar rektorat, kalau membuat vektor tuh memang butuh kesabaran dan ketelitian, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi semua gambar detail yang ada di rektorat ini kalian harus warnain. Termasuk dengan jendela. Jendela ini juga jendelanya kalau misalnya kurang ini kalian besarkan sendiri aja. Warna jendela itu warna apa ya? Warna biru agak biru-biruan gitu. Oh, terserah kalian warna apa. Nggak terlalu rapi juga nggak apa, nanti dirapikan sendiri. Aduh, kok kesini? Nah, jadi semua detail-detail itu harus diwarnain semua ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah semua nih keseluruhannya kita anggap saja udah. Nah, untuk mengganti background yang belakang ini awan-awannya nanti kita seleksi keseluruhan gambar. Sama seperti yang untuk gambar awal tadi, tapi ini keseluruhan untuk kita potong gambar mana yang akan kita ambil. Ini buat rapi-rapi ya, ini Mbak rapi, nggak begitu rapi.
Seleksi keseluruhan. Jadi buat maba 20 yang nggak pernah ke rektorat, ini adalah gambar rektorat. Kalau misalnya kalian belum pernah ke rektorat, ini anggap lagi berhayal di rektorat ya. Ini kalau kalian mau ambil gambar orang-orangnya boleh, tapi di sini Mbak cuma ambil bagian penting-pentingnya aja sih. Bagian gedungnya aja. Aduh. Ini harus ketemu ujung pangkal tadi. Nah, jadi dia kayak gini, kalian tekan Ctrl J di keyboard. Duh, layernya harus diarahkan ke layer 1 dulu, baru Ctrl J. Nah, jadi dia muncul layer ini aja, terus kita matikan aja layer yang satu tadi, tinggal ke layer 2. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Jadi hasil akhir dari tampilan rektorat kalian nanti harus bentuk gambar putih sama yang kayak gini. Nah, ini kan ada bolong-bolong, nggak enak kan dilihat. Jadi kalian warnai warna sendiri. Ini pemotongannya kurang rapi. Gitu. Terus gambar yang ini, yang bendera ini nanti dihapus berdasarkan gimana kita ngecat. Jadi nanti gambar kalian nggak apa-apa kayak gini aja. Aduh, ini harus pastikan harus aktif. Ini karena tadi layer yang kita edit itu layer yang ini, jadi yang ini tadi kita nggak aktifkan, maka kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah, kita lagi ngecat. Kalau misalnya udah ngecat tadi, udah ngecat semua ini nggak apa-apa. Salah. Polygon. Kayak gini terus sampai selesai. Pilih warnanya sama, warna kuning. Biar tahu.
Ini warna coklat. Pokoknya sesuaikan aja sih sama warna aslinya. Saya cari warna lain, warna coklat. Warna coklat terang juga nggak apa-apa. Nah, jadi nanti di akhir, nih, kalau misalnya keseluruhannya itu kita udah selesai buat, jadi di layer yang ini yang udah jadi putih, kan, udah jadi putih. Yang layer tadi kita matikan ya, matanya kita hilangkan. Nah, di layer yang ini kita bikin stroke biar kelihatan. Kayak minggu kemarin. Stroke kalau ini warna apa ya, bagus. Kalau mau warna hitam, bisa hitam misalnya. Nah, kalau hitam jadi kayak gini. Biar dia tuh lebih kelihatan aja sih. Kalau misalnya mau warna biru atau warna apa, bisa diganti. Coba warna biru. Misalnya ini warna biru. Tapi keseluruhannya itu harus ini dulu. Kok ini layarnya itu ini. Jadi nanti semua keseluruhan ini harus diwarnain secara detail satu persatu biar tampak lebih cantik. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kalau misalnya kakak ini kan udah nih dijelasin, tinggal warna-warnain lagi. Jadi nanti kakak stop share screen, kalian kerjakan. Nah, terus nanti pas jam 14.30 aja ya, baru kita presentasi satu-satu. Tanya ada pertanyaan nggak? Mbak mau nanya, Mbak. Apa? Siapa tadi tuh? Jadi Mbak. Nur. Jadi Nur Halila izin bertanya. Siapa nih dulu? Aduh, bentar. Nur Halila, Mbak. Nur Halila. Tadi yang cowok yang duluan tadi siapa ya? Bentar ya, ada yang cowok tadi tuh. Jadi. Oh ya, jadi duluan ya. Langsung di itu aja Mbak. Ya Mbak. Ya, coba. Mana tadi ya? Ini Mbak, kan udah nyoba tadi kan Mbak, tapi langsung ke layar rektorat gitu Mbak. Jadi kan cuma ada layar rektorat gitu Mbak. Terus yang jadi mau tanyakan Mbak, gimana caranya untuk ngechat itu Mbak? Soalnya tadi udah coba ngechat tapi hasilnya kayak chatan anak TK tuh Mbak, udah rapi. Ya, nggak apa-apa, dirapin aja lagi, disiram berkali-kali gitu. Embernya mana Mbak? Ember ngechat Mbak. Lihat embernya. Yang di sebelah, yang di mananya Mbak? Yang itu yang di gradien, Dak. Yang di gradien. Yang di bawah penghapus, di bawah kotak. Tunggu Mbak.
di bawah penghapus. Oh ya Mbak. Terus langsung lanjut ke Kanan. milih Klik warna gitu kanan Mbak. Oh, Klik klik kanan kanan. dulu. Klik Ya, kanan. terus cari yang ada embernya. Terus langsung pilih ke warna gitu Mbak. Ya, pilih warna. Untuk biar mau apa ya? Biar menyetarakan catnya agar rapi itu gimana Mbak? Tadi diseleksi dulu kan. Pertama tuh diseleksi. Nah, biar dia tuh rapi, disiram berkali-kali. Oh, oke Mbak. Terus Mbak. Udah, nggak ada lagi, Jody. Nanti tanya lagi Mbak. Biarlah Nurhalila dulu. Coba dulu. Jadi, oke, lanjut. Stop dulu, Jody. Lanjut ke siapa Nurhalila tadi? Ya Mbak, tadi pas mau mewarnain atapnya kan pilih warna merah. Nah, yang ada itu malah berubah jadi kayak warna putih ke biru-biruan, kayak pecah gitu. Cari dulu warna yang benar warna merahnya, Dek. Kayak gini ya, coba Mbak share screen lagi. Warna. Kita warnain atapnya misalnya ya. Kita pastikan ini layarnya aktif dulu. Klik ini polygon lasso tool. Ya, ini bakal ditampilkan nanti. Dan ini nanti karya hasil kalian ini juga yang bakalan dikumpulkan sama panitia. Jadi panitia nggak usah kasih PR lagi. Misalnya kalau nggak selesai hari ini, nanti diselesaikan sendiri, terus nanti dikumpulin sama panitia sesuai DL dari panitia. Ini kan udah kayak gini. Terus pilih warna. Nah, pilih warnanya tuh warna merah. Merahnya tuh terserah sih, merah terang atau merah apa. Nah, jadi kalau Mbak tadi kan ngambil di sini nih, biar sama warnanya. Kalau misalnya kalian belum mewarnai sama sekali, kalian tinggal pilih aja bagian sini warna merah. Nah, terus tinggal klik titik-titik yang mana merah yang mana mau dipakai gitu. Kalau Mbak tadi karena merah ini udah, tinggal klik OK. Lalu pilih ember dan siram. Ini kan nggak rapi, nah diklik berkali-kali, diwarnain berkali-kali, disiram berkali-kali dengan catnya. Kalau misalnya warnanya tuh nggak merah ini, di tempat pemilihan warna. Apa? Yang di tempat pemilihan warna tadi kan Mbak ada huruf H, S, B dan sebagainya. Itu ada presentasinya masing-masing Mbak untuk mengatur warnanya. Soalnya di punya Nur itu kosong semua. Ini yang punya Mbak kayak gini. Karena warna itu kalian sebenarnya nggak usah diatur di bagian sini, bagian H, S, B dan sebagainya tuh. Kalian klik aja pilihan warna yang mana, nanti dia sendiri yang menyesuaikan. Kalau misalnya kayak gini kan, kalau Mbak pilih titik yang ini, nah berarti di 354 derajat, terus S-nya 82% kayak gitu. Nah, jadi kalian mainin warna yang di sini. Pilih bagian mana. Terus ini pilihan warnanya. Pertama tuh kalian klik dulu warna merah yang ini. Baru nanti pilih bagian-bagian sini, klik-klik. Tuh, kalau misalnya mau dirubah di sini juga nggak apa-apa sih, tapi lebih baik gunain warna yang ada biar dia berubah sendiri gitu. Dah, Nurhalila? Iya Mbak. Lagi coba dulu. Oke. Ini semuanya ngechat ya. Ngechat rektorat. Ngechat rektorat secara virtual. Mbak mau nanya Mbak, untuk menghapus yang ini gimana caranya Mbak? Menghapus apa, Dek? Tadi udah yang ini Mbak. Bentar, Mbak. Stop. Yang mana tuh? Yang ini Mbak. Cara ngapusnya gimana ya Mbak? Itu harus buat layer baru. Jadi yang bagian keseluruhan rektoratnya itu diseleksi dulu
menggunakan lasso tadi, Lasso yang mana, Mbak? yang kayak kita pertama ngecat, pokoknya keseluruhan gambar rektoratnya itu diseleksi, baru Ctrl J lagi di layer yang seluruh gambar ini kamu Ctrl J. Kalau ngapusnya ini, Mbak? Itu ya kayak ngapusnya itu nanti Ctrl J, terus nanti matikan mata yang di layer itu, layer sebenarnya. Oh iya, Mbak. Coba dulu, Mbak. Atau bisa juga kamu siram dengan warna putih kalau misalnya benar-benar nggak bisa. Aduh. Kalau misalnya kan ini tadi kan layer aslinya tuh, layer aslinya Mbak tadi kayak gini kan. Nah, terus kita Ctrl J kan. Kita seleksi dulu keseluruhan ini, gambar ini, keseluruhan gambar rektoratnya, sama kayak seleksi gambar atap-atap. Setelah diseleksi semuanya, Ctrl J. Jadi ada 2 layer kan, ada layer 1 dan layer 2 asal diseleksi. Terus kita matikan yang layer 1 dengan matiin matanya ini dihilangkan. Jadinya kayak gini. Kalau misalnya tadi kan Jody kan nggak ada background yang putih ini kan, nah berarti nanti di layer ini kamu tinggal pilih pen lagi, terus ganti warnanya warna putih kalau memang mau warna putih atau warna lain gitu. Misalnya ini ya warna merah, misalnya Mbak warna merah, terus tinggal disiram sama kayak nyiram ngecat rektoratnya. Ya itu. Misalnya berarti Jody tadi warna putih disiram di sininya. Semuanya buat ya, nanti 14.30 Mbak cek satu-satu kayak kemarin. Seberapa dapatnya aja sih, kalau misalnya nggak terlalu full selesai nggak apa-apa. Nanti dijadiin PR kalau misalnya nggak selesai. Pokoknya tetap Mbak harus cek. Kita chat rektorat ini dengan virtual. Dirapiin ya, kalau misalnya Mbak nggak rapi, kalian harus rapi, jangan ikutin yang nggak rapinya. Duh. Mati dia. Ini disiram berkali-kali kalau misalnya belum rapi. Intinya tuh diseleksi dulu biar dia rapi. Mbak, mau bertanya Mbak. Oh iya, siapa tadi? Ilham Mbak. Ya. Begini, untuk bagian layer yang saya tuh di mana ya Mbak? Kok hilang-hilang gitu Mbak? Jadi nggak bisa untuk yang backgroundnya putih gitu Mbak? Untuk Coba di share nggak ada pilihan tutup mata gitu Mbak. Coba share screen dulu deh. Oh ya Mbak, sebentar Mbak. Apa Mbak? Belum dinampakin. Udah nampak Mbak? Jadi belum rapi, terlalu rapi. Belum nampak di tempat Mbak. Mungkin sinyal Mbak ya. Mungkin sinyal saya juga Mbak. Sinyal Oh ya.
ini PS berapa ini? Itu sampel layarnya diklik dulu deh, diaktifin. Di mana, Mbak? Bagian atas itu kan ada tulisannya. Bukan. Yang mana? Bawa. Oh, ini. Itu Oh, ini. terus ini kok kebesaran ya? Apa ini, Mbak? Motion tuh apa? Coba klik motion. Apa ya? Bentar, Mbak lihat yang Mbak. Iya, Mbak. Ini tadi Jody Ilham. Essential, klik essential. Mau nampilin layar. Halo? Mau ya? Yud, cak mana Yud? Ada, Mbak. Nampilin layar tuh coba klik view. Nah, coba bantuin. Inilah layar. Ini sudah gambar layarnya. Ah, ya udah. View. Enggak, kalau udah nampil layarnya udah berarti. Udah ya, Mbak ya. Udah. Makasih, Mbak. Nah, nanti kalau misalnya mau tutup mata yang kayak Mbak tadi, ini nih Jody. Siapa tadi? Ilham ya. Ilham berarti ini menggunakan dokumen asli dah, berarti bukan dokumen baru. Ah. Nah, kalau misalnya dokumen asli nanti kayak tadi sih kayak ngewarnain, diseleksi semua gambar-gambar rektoratnya, baru nanti Ctrl J, baru nanti bisa ditutup-tutup gitu. Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Izin bertanya, Kak. Oke, siapa tadi? Manuel, Kak. Ah ya, Immanuel. Ini aplikasinya tadi bermasalah, ini kenapa ya, Kak? Terkeluar Itu sendiri tadi, Kak. Apa itu tulisannya, Dek? Enggak kebaca sama Mbak. Itu buy kok Photoshopnya di buy. Ini yang bayar. Kurang tahu, Kak. Coba teman-teman panitia atau teman-temannya kasih aplikasi yang nggak bayar sama Immanuel. Ini aplikasi yang bayar ini. Coba Yud, David, bantuin dulu kasih aplikasi yang tidak bayar. Yang ngirim kan? Masih dikirim kan? Mas? Lanjut ya, yang lain yang nggak bermasalah. Lanjut ngechat rektoratnya. Yang Immanuel tadi, tolong panitia, Yudi, David, kasih aplikasinya dulu. Yang lain yang nggak ada masalah lanjut ngechat rektorat virtual. Kalau misalnya yang nggak rapi jangan diikutin ya, kalian harus rapi. Maklum. Yang penting dasarnya dapat.
Kalau kecepatan presentasinya 14.30, nggak apa-apa deh 14.40. Jadi 14.40 Mbak cek satu-satu ya. Walaupun misalnya nggak selesai nggak apa-apa, tapi tetap Mbak mau cek. Buat aja detail yang besar-besar, yang kecil-kecilnya nanti chat. Karena rektorat kita besar, jadi memang agak lama sih sebenarnya. Oke, ada permintaan minta diulangin, mindahin gambar putih ke background. Oke, kita ulangin lagi ya. Jadi tadi gambar aslinya gini kan, mau buat background putih. Nah, caranya itu sama seperti kita mau ngecat tadi satu-satu, cuman sekarang kita seleksi keseluruhan menggunakan polygon lasso tool. Polygon lasso tool, terus diseleksi semua dari ujung ke ujung. Sama kayak kita seleksi mau ngecat atap, mau ngecat dinding, tapi ini keseluruhan gambar rektoratnya diseleksi. Ini. Sampai balik lagi ke titik awal.
Nah, udah keseleksi semua kan? Nah, jadi di layer yang kita seleksi, itu kita klik kontrol. Ini kan layernya ini layer aslinya. Kalau Mbak tadi namanya layer 1. Nah, tinggal arahkan kursornya ke layer 1 tuh, tinggal kontrol J. Kontrol J, udah ada lagi layer baru kan? Nah, yang layer 1 tadi, layer awal, itu kalian matikan ini, hilangkan matanya. Nah, dah. Jadi, tinggal background putih. Kalau misalnya kalian belum ada background putih, tadi tuh kalian ngambil di gambar aslinya kan, misalnya kan. Tinggal kalian siram aja pakai warna putih. Pakai cat warna putih. Pilih warna putih. Tinggal disiram di layer bagian mana yang tadi kalian copy misalnya. Kalau misalnya kalian nggak ada layer background ini. Misalnya kayak, ini Mbak matikan dulu. Ini karena udah Mbak siram ya, jadi dia ada warna putih. Coba. Kalau enggak. Kayak gini kan misalnya, anggaplah ini kalian nggak ada Mbak, nggak ada. Ini dari awal. Nah, ini tinggal disiram aja pakai warna putih. Ganti warnanya, warna putih. Tinggal di... Dah, kayak itu aja. Kalau misalnya kalian pakai dokumen asli, bukan dokumen lain yang memang ada background-nya gitu. Lanjut ya, ngechat. Yang nggak ada masalah, lanjut ngechat. Nanti kalian bisa buat sendiri gambar orang atau gambar siapa. Tapi dasarnya tuh kayak gini lah. Mbak tanya ya, Mbak mau lihat pekerjaannya. Nggak apa-apa, nggak selesai. Yang penting Mbak tuh cuma pengen tahu kalian tuh ngikutin atau enggak gitu aja. Nanti kalau nggak selesai, kalian selesaikan sendiri, jadiin PR, dan dikumpulkan sama panitia. Nanti kalau misalnya kalian punya gambar rektorat sendiri, bisa kayak orang-orang tuh kalau misalnya disuruh desain pamflet, kalian bisa kreasikan sama kreasi kalian sendiri. Kalian bisa letakkan gambar yang udah kalian buat ini. Kalau Mbak di sini milihnya warna merah aja dulu. Jadi semua yang warna merah dicat merah. Untuk yang lain nanti di warna.
Jangan lupa ya di brush stroke gambar ini, yang gambar ada kayak biru-biru di pinggirnya ini namanya stroke. Jadi itu buat cara buatnya, klik di layer yang udah jadi putih. Ada layer kedua kayak gini, blending, kalian pilih stroke. Itu terserah mau warna apa, tapi di sini kakak lebih sukanya warna biru. Jadi kakak pilih warna biru. Terus size-nya atur sendiri, mau tebal, mau dikit, mau gimana, terserah pokoknya yang penting dia tuh kelihatan. 14.40 nanti Mbak tanya ya satu-satu, walaupun belum selesai nggak apa-apa.
Oke, udah 14.40 ya. Punya Mbak juga belum selesai. Jadi mau cek satu-satu nih. Karena bentar lagi juga sesuai janji kita di awal 30 menit terakhir itu periksa pekerjaannya. Yang belum selesai nggak apa-apa, tetap dilanjuti. Tapi yang Mbak tanya nanti tolong share screen ya, mau lihat kayak minggu kemarin. Aktifin kameranya dong. Semuanya aktifin kamera. Kalau belum selesai nggak apa-apa, sekalian lanjutin. Udah siap belum nih ditanya-tanya atau ditampilin ininya? 14.42, 30 menit lagi ya. 30 menit lagi selesai. Kalau misalnya ada yang benar-benar full selesai, bagus. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Ya, oke, pertanyaan pertama, ada nggak yang benar-benar udah selesai full? Kalau yang udah selesai full boleh di raise hand atau aktifin mic-nya. Yang udah benar-benar full atau setengah gitu. Udah? Belum. Oke, belum ya, Mbak Angga belum. Sekarang berarti belum. Emang sih kalau ngerjain gambar rektorat tuh emang nggak cukup waktu setengah jam atau sejam. Kalau misalnya kita tuh masih baru belajar, orang yang pro aja harus lebih detail lagi untuk menyelesaikan gambar rektorat itu. Karena memang rektorat kita itu besar dan gambarnya kecil-kecil. Jadi itu kita lagi latihan ngecat rektorat virtual ini namanya. Oke, sekarang karena semuanya belum selesai semua secara full, jadi kakak tanya satu-satu kayak minggu kemarin ya. Nggak apa-apa, jangan takut. Cuman mau lihat aja sih, kalian tuh benar-benar ngerjain atau enggak. Dimulai dari yang cowok. Yang cowoknya ini ada Jody, Ilham,
Haryadi, Fitrian ini 18. Fitrian Hastiadi itu 19 dah. 19 ya. Ya, Kak. Terus siapa lagi nih yang cowoknya? Ini kok 31 orangnya? 31 tambah panitia, tambah angkatan 18, 19. Berarti masih ada yang nggak datang ya, yang angkatan 20. Siapa ya yang cowok? Coba. Udahlah, cewek aja dulu. Siapa ya? Yang aktifin kamera nih cuma Sehli, Messi, Dini. Coba Hera Anis Kartika. Coba kakak mau lihat pekerjaannya. Hera Anis Kartika. Apakah bisa dengar? Hera? Udah nggak kesambung lagi. Kayaknya Hera nih nggak aktif ya. Itu jaringan mungkin, Kak. Ya mungkin jaringan. Ya. Coba Sehli Har apa ini? Harnisa, Mbak. Ya, Sehli Harnisa. Ya, Mbak, ini aku pakai HP, Mbak. Jadi aku balikan kameranya ya, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Belum selesai, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Coba spot. Oke. Ada masalah, Sehli? Masalahnya cuma susah nyeleksinya, Mbak. Nggak apa-apa. Kalau baru-baru pertama tuh emang kayak gitu sih. Susah seleksinya tuh diperbesar aja deh. Diperbesar kayak ketekan kontrol tambah. Kontrol plus plus. Kontrol plus plus. Ya, kontrol plus yang ada tambah sama dengan yang di keyboard. Kan ada kan? Oh iya. Ini, atau nah ya itu biar lebih detail dan lebih rapi gitu. Makasih, Mbak. Lebihnya ada masalah, Sehli? Lebihnya belum ada, Mbak. Oke. Sehli lanjutkan ya, nanti kumpulkan sama panitia sesuai sama deadline panitia. Iya, Mbak. Oke, Sehli. Oke, selanjutnya siapa ya? Lanjutkan ya, Sehli. Iya, Mbak. Oke, lanjut ke cowok. Mbak nih kelihatan cowoknya tuh cuman Ilham, Haryadi, sama Jody. Nanti panitia bantuin kakak cari cowoknya ya. Kakak mau lihat pekerjaan Ilham? Sebentar, Mbak. Share screen, Mbak. Oke. Tuh, Mbak, masih kacau, Mbak. Gak apa-apa. Tapi ada masalah sama Ilham. Masalah paling seleksi sama untuk kontrol J-nya tadi, Mbak. Enggak, kadang-kadang tuh apa tuh duplikat, kadang-kadang juga enggak. Ya, Ctrl J itu artinya tuh copy. Kalau kita di Word itu kan Ctrl C. Nah, kalau di Photoshop Ctrl J. Kalau waktu Ctrl J itu
pastikan layer yang mau di copy itu aktif atau tertekan. Jadi kursornya tuh harus mengarah ke layernya gitu. Ya, Mbak. Kalau misalnya baru-baru pertama tuh ya memang masih kaku kita gunakan. Tapi kalau udah sering bisa. Lanjutkan ya, Ilham. Ya, Mbak. Oke, Ilham sudah. Apa lagi ya? Cewek lagi. Mbak kok mau ngetes ya, nggak aktifin kamera. Hanifah Nur. Halo Mbak. Ya. Gimana Hanifah? Hanifah bisa share pekerjaannya? Ini kayaknya Hanifah kurang sinyal ya. Kita pindah ke orang lain. Kenapa yang cewek ini banyak kurang sinyal ini? Siapa ya yang mau diperiksa? Resti Nurfitriani. Resti Nur. Ini yang nggak ngaktifin kamera itu emang beneran memang beneran sinyalnya susah atau orangnya nggak ada ini? Bukan semua Mbak, karena biar lebih fokus saja. Oke. Siapa tadi ya yang kakak suruh tadi? Resti, mana orangnya tadi? Resti Nur, siapa tadi? Dini, oke. Dini, coba ini kan aja deh, share screen deh. Dini Sapitri. Pakai HP, Mbak. Nggak apa-apa, kayak siapa tadi tuh? Nah, ya. Ini Mbak, gimana ngapus ini chatnya? Salah ini. Terus tuh banyak itu apa? Yang ketutup chat. Oh, itu kontrol ALTZ aja, Dek. Jadi kayak ulang-ulang lagi kayak gitu. Nah, kontrol ALTZ. Udah tadi tuh dia cuman bisa ngapus yang barusan aja, nggak bisa ngapus yang sebelum. Lama-lama. Enggak, maksud kakak tuh nggak bisa ngapus yang awal-awal ya? Coba Mbak, ini nah, dengan ngapus ini tapi nggak bisa. Kalau misalnya udah ketimpa chat, ya nggak bisa lagi dinikan. Oh iya. Nanti diulang. Alternatifnya itu kalau nggak bisa kontrol ALTZ, ya ulang lagi berarti. Sama dengan memang kita ngechat beneran, kalau udah ketimpa chat, kalau nggak ditutup chat lain, ya nggak bisa gitu. Nah, kalau bikin garis pakai chat bisa nggak Mbak? Garis aja doang, nggak ngechat, cuman sini garis. Bisa, diseleksi aja, kayak seleksi yang awal tadi. Atau pakai gambar lain yang di menu step, apa itu ya namanya? Buat kotak-kotak aja lagi, kalau misalnya kan itu kan udah telanjur putih-putih tuh kan. Nah, berarti buat kotak-kotak aja menyerupai jendela.
Nah, Nggak pakai tahu cara buat kotak-kotak. Buat kotak-kotak itu bisa menggunakan lasso tadi, kayak seleksi tadi, buat betul-betul bentuknya kayak kotak. Anggap aja itu kan putih tuh, putih. Nah ya, buat kayak gitu. Terus ganti aja nanti warnanya menyerupai warna ini, warna jendelanya. abu-abu. Pokoknya samain aja sama dengan warna jendelanya. Daripada ngulang lagi kan, mending buat sendiri kayak gitu. Tapi jelek. Nah, pokoknya dirapikan, nggak apa-apa. Kayak gitu aja alternatif lainnya. Oh ya udah Mbak. Oke, lanjutkan ya Dini. Ya Mbak. Ada masalah lain? Ya nanti tanya lagi. Oke, ini udah. Siapa lagi ya? Cowok. Immanuel tadi gimana? Mana Immanuel nih? Masih mencoba mendownload, Kak. Udah diinstal aplikasinya, bisa. Masih mendownload, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, tapi Immanuel ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, nggak apa-apa, nanti bisa via chat sama Mbak atau sama Kak Yudi, Kak David, sama kakak-kakak yang lainnya, nggak apa-apa. Ini juga berlaku ya untuk yang lain. Kalau misalnya nanti ada pelatihan kita udah selesai, terus misalnya ada pertanyaan, boleh hubungi kakak, boleh hubungi Kak Yudi, Kak David, Kak Lia, atau siapapun dari Kominfo yang lainnya, boleh ditanyain. Oke, pekerjaan siapa ya lagi? Coba panitia bantu kakak cari. David, coba cari siapa yang mau ditampilkan. Mau cek. Ya, Kak. Tak cari dulu. Ya, chat dulu. David jangan cari yang cantik-cantik aja. Coba ini, Messi Haziza Putri. Ada? Iya, Kak. Nah, boleh ditunjukin. Oh, Asfi. Oke, aman, Yan. Baru segini, nah, Kak. Oke. Messi ada masalah? Masalahnya tuh Mbak di itu waktu ngebloknya tuh Mbak. Soalnya tuh tangan ini basah. Jadi laptopnya error Mbak. Jadi susah. Oh. Lama jadinya buatnya tuh Mbak. Oke, nggak apa-apa. Karena kan ini kan baru hari pertama. Nggak mungkin hari pertama tuh langsung bisa. Kita ada proses juga. Gitu. Selain Ya. masalah itu, apalagi? Mungkin ya itu lamba-lamba buatnya tuh Mbak. Kan soalnya tuh kecil-kecil Mbak. Memang nggak apa-apa. Nanti pokoknya selesai, kalau udah selesai nanti kumpulin sama panitia aja. Selebihnya nggak ada masalah kan ya? Kalau sekarang Mbak enggak Mbak. Oke, nggak apa-apa. Lanjutkan ya, Messi. Ya Mbak. Oke, yang lain. Coba pilih cowok, David. Bentar. Kakak nih udah tahu yang mana cowoknya nih. Rian. Enggak. Asfi Ramdan ada nggak ya? Cek Asfi kayaknya
Kayaknya gangguan sinyal. Mic-nya nggak ada. Siapa, Pit? Bentar, Kak. Cari dulu. Ini kayaknya gangguan sinyal semua laki-lakinya kecuali Ilham, Muhammad. Ya, Muhammad. Astagfirullah. Si ini Jody, terus Immanuel. Yang dua ini nih gangguan sinyal semua. Nggak tahu kenapa. Coba cari yang lain, Dek. Tuh, gangguan sinyal. Cindy tadi udah? Cindy belum. Mungkin Cindy boleh di-share. Kasih tahu. Maaf, Mbak. Tadi Cindy izin katanya sakit perut. Oh, iya, iya. Coba. Itu tadi siapa yang suara tadi? Anggen ya? Coba Anggen. Anggen dari atau siapa tadi yang bersuara? Belum, agak pusing Mbak karena susah mencet ya. Apa yang susah, Dek? Susah. Iya, susah nganunya tuh. Gak apa-apa. Di Zoom, kayak mana ngecilinnya lagi, Mbak? Kontrol min. Sebentar. Kalau besarnya kontrol plus, kalau kecilnya kontrol min. Atau ada loh di menu Photoshop-nya tuh yang kayak kaca pembesar tuh. Iya, Mbak. Di bawah icon tangan tuh kan ada kaca pembesar. Nah, zoom tool tulisannya. Nah, di atasnya tuh ada min, ada plus. Nah, tinggal klik-klik aja. Atau lebih mudahnya yang kayak Mbak tadi ajarkan, kontrol min atau kontrol plus. Kalau kontrol plus untuk ngezoom, untuk ngecilin lagi kontrol min. Selain itu ada masalah, Anggen? Belum sih, Mbak. Ntar tanya lagi aja kalau ada masalah. Oke. Lanjutkan ya, Anggen. Ya. Oke, karena waktu udah jam 15.01 sesuai sama jadwal yang diberikan panitia, kalau jam 3 itu udah selesai. Jadi pemeriksaannya juga udah selesai. Jadi tugas hari ini kan kita belajar ngecat rektorat. Nah, walaupun hari ini pertemuan terakhir, tapi kalian tetap lanjutin pekerjaan tadi. Terus hasilnya itu nanti kalian kumpulkan sama panitia. Nanti panitia yang umumkan kapan ngumpulnya, di mana ngumpulnya. Pokoknya hasil ini nanti harus dikumpulkan biar ini ada dokumentasi juga dari kegiatan kita, ada pekerjaan kalian yang dokumentasi. Assalamualaikum, maaf Kak, saya Ima, baru bisa join. Oke, nggak apa-apa, waalaikumsalam. Oke, karena ini pertemuan terakhir, sebelumnya Mbak mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari pelatihan ini. Ini cuman kayak kulit-kulit luarnya aja sih, dasar-dasar. Selanjutnya pengembangan selanjutnya itu tinggal kalian lagi mau diteruskan atau kalian nggak mau teruskan, nggak, ya itu terserah kalian kan. Yang penting dari pelatihan ini kulit-kulit luarnya itu kalian tuh udah paham. Nanti ini kan cuma sedikit sekali, bahkan belum menyentuh kulit luarnya sih kalau menurut Mbak. Jadi nanti kalian pelajari sendiri. Dan kalau misalnya kalian udah
ibaratnya udah candu, pasti kalian penasaran ini untuk apa ya, tools ini untuk apa, kalau mau buat ini untuk apa. Kakak berharap dari pelatihan ini ada outputnya berupa kayak memang ada yang bakal nerusin jadi kominfo selanjutnya, emang benar-benar ada yang serius buat melanjutkan dunia desain grafis, dan siapa tahu nanti tahun berapa kalian bisa jadi bermateri juga kan, karena kegiatan ini akan terus dilaksanakan selama Himafi masih ada. Latihan desain grafis ini bakalan terus dilaksanakan. Siapa tahu tahun depan gantinya kalian yang jadi pemateri. Jadi berharapkan kalian benar-benar serius, karena selanjutnya itu kalian kan masih maba ini, sekarangnya statusnya masih maba, walaupun sebentar lagi ada tingkat. Itu kegiatan kedepannya tuh insya Allah kegiatan Himafi itu kan bakalan offline. Nah nanti banyak Himafi ini hima yang sangat aktif, jadi banyak kegiatannya. Itu perlu pamflet, perlu panitia publik doc. Jadi diharapkan dari pelatihan ini ada yang benar-benar serius dan ngikutin desain grafisnya. Oh ya, satu lagi, nanti tuh mungkin ada pengumuman dari panitia kayak lomba desain ya. Setelah ini nanti kalian semua harus ikut, dan nanti desain yang paling bagus atau ibaratnya peserta terbaik dari pelatihan ini akan mendapatkan hadiah. Itu hadiahnya dari Mbak langsung, bukan dari panitia. Semoga bermanfaat dan nanti semoga bisa memacu semangat kalian. Karena biasanya tuh kalau misalnya dibilangin ada hadiah tuh lebih semangat ya. Kalau Mbak dulu tuh belajarnya juga dibilangin gitu sama mentor. Gitu. Nanti kalau dapat juara ini dikasih hadiah. Ya kalau misalnya nanti ada yang benar-benar serius sama desain grafis, kalau misalnya ada lomba poster, lomba apa yang berdasarkan desain grafis, nggak apa-apa kalian coba dulu, nggak apa-apa kalah, karena seorang pemenang itu berangkat dari kegagalan. Nggak mungkin dia langsung menang. Mbak aja ibaratnya 50 kali ngikutin perlombaan, baik itu desain grafis, baik itu karya tulis ilmiah, baik itu bahasa Inggris, itu cuman kayak setengahnya atau bahkan nggak nyampe setengahnya yang menang. Jadi sebelum kita mencoba, kita nggak akan tahu bahwa kita tuh mampu atau tidak. Jadi kalau misalnya ada perlombaan, mau baik itu desain grafis, perlombaan olahraga, perlombaan esai, kan kita ada juga kan pelatihan karya tulis tuh. Kalau misalnya kalian nggak pernah mencoba, gimana kalian tahu kemampuan kalian? Jadi apapun perlombaan itu, selagi kalian masih panjang perjalanannya di kampus, silakan kalian ikuti. Nggak apa-apa kalah, jangan takut kalah. Karena seperti yang Mbak bilang tadi, seorang pemenang itu berangkat dari kegagalan. Berapa kali kalian kalah itu adalah masa kalian belajar. Karena menang itu hanya sebuah reward. Yang penting itu belajarnya. Kalau misalnya kalah berapa kali nggak apa-apa, yang penting kalian terus berusaha, terus sampai kalian bisa. Nanti juga kalian akan menikmati hasilnya. Karena orang sukses itu nggak berasal dari sukses yang instan. Sukses itu dari sebuah perjuangan. Jadi karena ini hari terakhir, kakak harapkan kalian semua bersemangat, apalagi kalian masih angkatan muda, kan 2020 ini, karena ada angkatan 18-19 juga, pesannya sama ya untuk semua angkatan. Kalian harus bersemangat, karena perjalanan kalian itu masih panjang ibaratnya, apalagi angkatan 2020, masih banyak sesuatu yang di kampus, dunia kampus ini yang harus kalian nikmati, baik itu organisasi, baik itu perkuliahan, baik itu prestasi, kalian harus kejar itu semua. Dan belajar itu bukan hanya belajar tentang prodi kita, bukan hanya belajar tentang fisika, karena prodi kita tuh ibaratnya memang tujuan utama kan, tapi didukung atau di samping itu kita harus memiliki skill-skill lain agar nanti kita berguna. Kalau misalnya lulus dari pendidikan fisika, kalau nggak mau jadi guru atau apa, kita punya skill lain seperti itu. Jadi inti dari semuanya, kalian harus semangat dan kalian harus cari jati diri kalian. Kalian cocoknya desain grafis misalnya, di
dunia keilmuan atau apapun itu. Terus kakak juga nggak melarang kalian buat kalian keluar Himavi, maksudnya tuh Himavi tetap nomor 1. Kalau kalian mau cari UKM, mau masuk BEM, mau apapun itu nggak apa-apa, cari ilmu sebanyak mungkin. Yang jelas kalian harus kembali dan ingat sama Himavi. Karena anak Himavi juga banyak kok yang jadi organisator, yang jadi pejabat kampus. Tapi yang paling penting lagi, jangan lupakan akademik kita. Karena fisika itu sulit. Bagi nanti 2020 masuk semester 3, 4 tuh kayak ibaratnya 3, 4, 5 itu puncak dari mata kuliah prodi yang benar-benar susah. Itu di 3, 4, 5. Biasanya kalau misalnya 1, 2 itu nilainya bagus, nah 3 tuh udah kayak terjun payung, 3, 4, 5 tuh kayak naik-naik turun. Itu harus distabilkan. Sembari tentang akademik, kalian juga harus berprestasi di luarnya. Pokoknya kakak tunggu berita dari anak Himavi atau di-upload di sosial media Himavi, anak Himavi terkusang kalian 2020 itu berprestasi. Pokoknya semangat ya untuk kalian semua, adik-adik kakak yang amat sangat kakak cintai. Angkatan 2020, 2019, 2018. Semoga semuanya sukses dan tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Karena sekarang lagi musim sakit. Oke, kepanjangan ya kakak ngomong. Kakak kembali lagi ke David. Silakan, Fit. Baik, terima kasih kepada Kak Yun yang telah menyampaikan materinya yang sangat membantu sekali untuk kita ke depannya. Ya, mohon maaf saya agak batuk-batuk sedikit. Baik, mungkin untuk PR selanjutnya itu yang sudah disampaikan sama Kak Yun ya, lanjut bikin vektor yang ditugaskan sama Kak Yun nanti dikirim ke Aul biasa seperti biasanya ya, kirim ke Aul. Dan nanti setelah kegiatan ini, setelah pelatihan itu bakalan ada lomba yang dikatakan Kak Yunita tadi, lomba poster pastinya. Pasti ada itu setiap tahun ya Kak Yun. Ya, setiap tahun selesai pelatihan ini pasti ada. Jadi persiapkan matang-matang. Kalau memang belum paham dengan penjelasan Kak Yun itu masih banyak media yang lain ya. Masih banyak orang-orang yang mungkin bisa dipercaya sama kalian gitu. Mungkin itu aja ya materi yang hari ini disampaikan oleh Kak Yun. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yun dan adik-adik yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan terakhir ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin C. Seperti biasa, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Oke, jaga kesehatan. Pokoknya kalau keluar jangan lupa menggunakan masker. Ya, karena kesehatan itu sangat mahal ya harganya. Kalau kita sudah terkena penyakit sekali itu, wah sangat susah untuk ngobatinnya. Jadi jangan sampai kita trader dengan kesehatan sendiri gitu. Mungkin itu aja. Jadi untuk materi hari ini dicukupkan sampai hari ini dan ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya sebagai moderator David Nugroho, jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.